Apa hukum mencium tangan bagi anak, yaitu anak terhadap orang tua atau terhadap gurunya atau orang yang layak dihormati atau dimuliakan. Di sini ulama mengatakan boleh, jawaz, juz, tidak mengapa. Orang tua kepada anak kepada orang tua, anak kepada gurunya, atau kepada orang yang saleh, syekh, boleh. Dan kita lihat seperti itu prakteknya. Mereka mencium tangan Syekh Mukbil rahimahullah azza wa jalla. Dan tidak dilarang oleh Syekh. Dan kita akan bacakan di sini dalilnya. Disebutkan dari hadis Usama bin Syarik radhiyallahu anhu qala qumna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kata Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berdiri menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami cium tangannya. Rawahu Abu Bakar Al-Mukri dalam kitabnya Juz Takbilul Yad, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat. Nah, bisa dilihat di Fathul Bari. Dan demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir, anna Umar qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yada, akhrajahu Ahmad. Dan Ibnu Hajar mengatakan sanadnya jayyid. Umar bin Khattab pernah mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dalam hadis ma'ruf, yaitu hadis Aisyah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan min khalqillahi kana ashbah hadithan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha wa qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi fa rahabat bihi wa qabbalathu. Akhraj Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kata Aisyah, tidak ada seorang yang ia serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri, yaitu Fatimah. Nah, dari ucapannya, perkataannya, dan wakana tidak dakhalat alaih, Fatimah ini apabila dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, marhaba bi Fatimah. Disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicium tangannya. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Fatimah yang menyambutnya, dan Fatimah yang mencium tangannya. Ada orang tua mencium tangan anaknya, anak mencium tangan orang tuanya, tidak mengapa. Ada. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takbirul yad ihtiraman liman huwa ahlul ihtiram kal ab wa syekh al-kabir wal muallim la ba'sa bih. Mencium tangan dalam rangka penghormatan terhadap orang yang layak untuk dihormati, seperti orang tua, ayah umpamanya, atau orang tua yang lanjut usia, atau guru, syekh, tidak mengapa, boleh hukumnya, kecuali illa idza khifa min ad-darar, kecuali jika ditakutkan madarat. Apa madaratnya? Wa huwa an ya'jab alladhi qubbilat yaduhu wa yara annahu fi maqamin 'alin, fa huna namna'uha li ajli hadhihi al-mas'alah. Jika dikhawatirkan madarat, apa madaratnya? Yaitu orang yang dicium tangannya, ia memandang bahwa dirinya berada pada kedudukan yang tinggi, sehingga dia ujub, bangga diri. Maka di sini kita melarang karena sebab masalah ini.
Tapi ketika dia tidak ada rasa ujub, bangga diri, naik sombong, tidak ada, maka tidak mengapa. Jadi hukumnya jawaz, boleh. Nah, dan ma'ruf bagaimana mereka salafus saleh dalam hal ini. Nah, banyak akan ada kitab khusus dalam masalah takdirul yad, mencium tangan ini. Nah, dan ma'ruf bagaimana cium tangannya mereka, yang kita lihat juga di sana, itu mencium tangannya dengan dicium dengan hidungnya. Dan cium tangan itu ditempelkan ke hidungnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang mencium tangan kemudian ditempelkan ke dahinya, ditempelkan ke pipinya, dan seperti itu. Baik, ada. Nah, ini kembali ke adat saja, kembali ke adat. Nah, jadi sebagian mereka ketika mencium ditempelkan dahinya, tempelkan. Bagian lain ditempelkan ke mulutnya atau ditempelkan ke pipinya. Nah, ada. Adapun mereka yang di sana di Arab, kita lihat mereka menempelkan ke hidungnya, tempelkan ke hidungnya. Nah, dan di dalam mereka ketika bertemu itu, ketika mereka bertemu, mereka ada yang dengan berjabat tangan, ada yang mereka mu'anaqah, yaitu berpelukan, dan yang lainnya. Dan selama dari adat itu tidak menyelisihi syariah, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau menyelisihi maka tidak boleh. Kemudian ada yang mengatakan, bukankah orang yang mencium tangan saudaranya itu berarti baik itu mencium orang tuanya atau mencium orang yang tua atau gurunya, berarti dia merendahkan diri, berarti dia di situ menyerupai dengan ruku dan ruku atau yang sejenis itu, yakni serupa dengan ruku. Bukankah kita tidak boleh? Nah, di sini dijawab oleh ulama bahwa merendah di situ hanya mengikuti saja, karena orangnya yang kita cium tangannya itu dia lebih rendah dari kita, yakni posisinya, atau karena dia pendek. Dan memang karena posisi tangan dia di bawah, sehingga kita ambil seperti ini. Dan ini tidak menyerupai rukuk, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak menyerupai rukuk. Hanya itu sudah merupakan suatu hal yang lumrah. Seorang yang dia mencium tangannya maka dia merendah sedikit. Maka tidak mengapa. Ada. Baik,